Pendek mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi, para dosen, ada Bapak Prof, ada tokoh kita yang lain yang saya tidak sebut satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tahlil dan takziah yang saya hormati, wabil khusus kepada keluarga besar almarhumah ibunda kita, suami beliau Bapak Haji Faisal SH MH dan putra-putri beliau, segenap keluarga besar beliau. Dengan iringan doa, azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limajitikum. Semoga almarhumah Ibu Hajah Siti Fatmah Rostiati diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan disegerakan amal kebaikan-kebaikannya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jemaah tahlil dan takziah yang dimuliakan Allah, kematian ini adalah pintu yang pasti dilalui oleh semua yang hidup. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu ini akan binasa. Kita semua ini juga akan selesai pada masanya. Kita akan kembali dan menuju pada satu tempat yang sesungguhnya sangat-sangat mengerikan.
yaitu kita akan masing-masing menuju pada alam yang disebut alam kubur. Dan kita tidak tahu di alam kubur itu sampai berapa lama kita menanggung kesendirian. Kita bayangkan orang-orang yang meninggal 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, bahkan 1000, 2000 dan sekian ribu tahun yang lalu. Mereka masih menanti di alam kubur itu. Jadi sesungguhnya alam kubur itu adalah sesuatu yang mengerikan kalau kita membayangkan. Karena kita menanggung kesendirian, tidak ada kerabat, tidak ada sahabat. Beda dengan kehidupan dunia ini, ketika kita sendirian, ketika kita merasa sunyi, merasa sepi, kita bisa menelpon, menghubungi sahabat-sahabat kita untuk mungkin ngopi bersama. Bahkan mungkin kita bisa curhat. Nah, kalau kita di kuburan, curhatnya sama siapa? Kesendirian saja itu sudah cukup mengerikan. Bagaimana pula kalau ditambah dengan siksa? Bagaimana pula kalau ditambah dengan himpitan tanah? Ditambah dengan ulat-ulat yang akan melumat habis daging-daging kita, yang kemudian tersisa tinggal tulang belulang. Tapi sesungguhnya bagi mereka yang amalannya baik, di alam kubur itu dia akan merasakan kenikmatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, walau dalam suasana duka, saya mengajak pada diri saya dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena Allah telah mengaruniakan kepada kita kehidupan ini, sehingga kita bisa mencari atau mengambil bekal untuk menuju pada perjalanan selanjutnya. Kehidupan pribadi kita ini tidak selesai di sini. Kehidupan kita ini tidak selesai sebenarnya dengan kematian. Selesainya itu hanya di dunia saja. Tapi kita berpindah pada tahapan berikutnya. Makanya jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mari kita syukuri kehidupan ini. Mari kita syukuri umur panjang yang Allah karuniakan kepada kita. Karena dengan umur panjang itu, kita bisa menambah bekal kita untuk menuju tahapan hidup berikutnya. Karena kita pasti menuju ke sana. Ustadz mati, orang tua mati, anak muda mati, orang sakit mati, orang sehat juga mati. Semua kita akan menuju ke sana. Olehnya satu hal yang perlu kita ingat di saat Allah mengingatkan kita. Salah satu di antara perkara yang Allah ingatkan kepada kita adalah mengingat kedatangan kita awal mula di dunia ini. Supaya kita tidak mudah lupa diri. Supaya kita tidak mudah terlena dengan berbagai fasilitas hidup yang mungkin Allah berikan kepada kita berbeda dengan yang lainnya. Kita punya jabatan,
Kita punya rumah yang wah. Kita punya kendaraan yang bagus. Kita dihormati di mana-mana. Mungkin orang lain tidak mendapatkan nikmat yang sama seperti kita. Biasanya yang seperti ini melenakan, biasanya yang seperti ini membuat kita lupa. Oleh Allah ingatkan kepada kita, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Hendaklah manusia itu selalu mengingat di mana dia pernah menjalani satu masa di mana dia tidak disebut sebagai apa dan bukan siapa-siapa. Kita hidup kan jangankan titel, gelar dan lain sebagainya. Nama saja tidak ada. Lam yakun syai'an mazkura. Tidak ada sesuatu yang bisa disebut. Mulai kita ada nama itu ketika orang tua kita atau tetangga kita atau kerabat kita, di saat kita lahir kita diberi nama. Dan nama itu penting. Kalau tidak ada nama sulit kita dipanggil kayak apa. Mau daftar caleg kalau tidak ada nama bagaimana? Mau dilihat balihonya siapa dan lain sebagainya. Harus ada nama. Tapi ada masa di mana kita melalui tahap kehidupan ini, di mana kita ini belum disebut apa, belum disebut sebagai apa. Nama saja tidak ada. Kenapa Allah ingatkan kita seperti itu? Supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak lalai, supaya kita ini tidak lupa diri. Kenapa? Karena ini nanti ujungnya juga akan kita tinggalkan semua. Ujungnya ini juga akan dilupakan oleh orang-orang. Dan tidak ada lagi manfaatnya. Orang hanya sebut saja. Kalau mau memilih jalan untuk kita mudah dilupakan orang, gampang. Yang paling efektif itu adalah mati. Kalau kita mau dilupakan orang. Makanya kenapa ada orang ketika dia dihimpit oleh masalah yang mungkin berat bagi dia, yang kadang-kadang dia ambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena dia anggap bahwa jalan mati itu saya akan dilupakan, selesai semua masalah. Walaupun pada hakikatnya tidak seperti itu, tapi untuk orang-orang yang hidup, itu akan mudah melupakan kita. Dan menurut hukum, ini kebetulan orang tua kita, Pak Haji Faisal, sarjana hukum. Ya udah selesai, apalagi ada pengacara di sini. Kalau orang meninggal, selesai kasus hukumnya, Pak. Selesai. Tidak ada. Makanya ketika Ibunda Maryam dihimpit masalah di mana dia hamil di luar nikah, sementara dia adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya sekian lama, tidak ada laki-laki pun yang menyentuh dia. Tidak pernah laki-laki bonceng dia, bawa dia berduaan, apalagi mau menyentuh dia. Tiba-tiba hamil. Tabu bagi dia, malu bagi dia. Makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, wafatkan saya supaya saya menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Selesai semua. Jadi Allah ingatkan kita sudah bahwa hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Hei, kamu itu dulu tidak disebut apa-apa, bukan sebagai apa-apa. Begitu kamu menjalani kehidupan dunia ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Kamu menempuh pendidikan, dapat gelar, dapat ilmu, lalu kemudian dapat pekerjaan, tambah lagi pendidikannya, dapat gelar ini, dapat gelar itu, dapat penghormatan ini, dapat penghargaan ini, ada semua sudah melekat pada diri kita.
Padahal tadinya kita ini bukan siapa-siapa, disebut pun tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Kenapa Allah ingatkan kita? Tujuannya adalah agar kita ini tidak mudah lupa diri. Karena kenapa? Semua ini akan kita tinggalkan menuju pada satu titik yang bernama kematian. Tapi nikmat kehidupan ini itu bisa membuat kita untuk tidak lagi sendirian di alam kubur kita, begitu juga nanti di akhirat. Kalau di alam barzakh, kita akan ditemani oleh amal-amal soleh kita. Istri kita belum bisa temani kita, anak kita belum bisa temani kita, tapi doa mereka bisa memberi manfaat, faedah kepada kita sementara yang ada di dalam kubur. Bisa. Itulah keuntungan kehidupan dunia ini. Kalau kita manage dengan baik, atur dengan baik, sikapi dengan benar, maka apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini itu sangat menolong, menopang untuk kehidupan kita selanjutnya. Bukan juga kehidupan dunia ini sia-sia. Yang sia-sia itu adalah kalau kita salah gunakan. Kalau kita lalai dengan kehidupan dunia ini, itu yang salah. Makanya kalau ada orang mengatakan harta itu tidak dibawa mati, bisa dibawa mati harta itu. Bagaimana caranya? Simpan dia untuk perbekalan kita di akhirat. Bagaimana caranya? Dengan cara bersedekah, keluarkan zakatnya, membantu orang. Itulah harta yang akan memberikan manfaat kepada kehidupan kita selanjutnya. Tapi kalau kita menyikapi harta yang Allah karuniakan kepada kita dengan kekikiran, tidak mau sama sekali sedikit pun nyumbang, bersedekah kepada orang lain. Karena selalu merasa belum cukup, tidak cukup, selalu banyak rencana, beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Bagaimana mau nyumbang sedangkan untuk keperluan dan kebutuhan kita saja belum pernah cukup. Kalau itu prinsip kita, maka kita tidak akan pernah bersedekah. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena manusia itu cenderung tidak pernah merasa cukup. Berapapun Allah beri dia harta, kekayaan, dia tidak akan pernah merasa cukup. Apalagi kalau di dalam dirinya ada sifat serakah. Tidak akan pernah. Karena orang yang serakah dalam menikmati dunia itu, dia seperti kehausan, tapi yang diminum adalah air laut. Tidak pernah dahaganya hilang. Semakin dia minum, semakin merasa haus. Semakin dia minum, semakin merasa haus. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita kaya, tidak melarang kita punya fasilitas ini, fasilitas itu, punya aset ini, punya aset itu. Yang Allah larang itu adalah jangan kita lalai dengan itu semua. Karena surga ini tidak diborong oleh orang miskin. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu bisa mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Mohon maaf, boleh jadi kondisi sosial kita hari ini itu karena terjadinya kefakiran. Tidak boleh kosong rumah, jangan sampai. Kalau saat ini kosong rumah, Pak, tidak ada satpam, tidak ada security, sedangkan ada saja masih bisa dibobol. Boleh jadi karena kefakiran. Dia butuh ini, dia butuh itu, tapi tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Maka jalan pintas yang diambil adalah, oh maaf, nyolong. Rumah Quran pun dimasuki, dinyolong juga. Dulu orang takut,
Masjid, jangan dicuri. Pesantren, jangan. Itu punya orang yang sementara belajar agama. Sekarang tidak ada istri. Celengan di masjid, kalau tidak bisa dibuka celengannya, diangkut sekalian dengan celengan. Itu kan hampir setiap saat kita lihat di media sosial, di Facebook kan, di WhatsApp kan, di IG kan, dan sebagainya, di TikTok kan, banyak. Ya. Jadi harta kita ini sebenarnya itu bisa memberikan manfaat ketika kita manfaatkan, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada pembangunan masjid, kita sumbang 1 sak semen, 2 sak semen, 3 sak semen. Maka kata Nabi SAW, man bana masjidah, barang siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya istana dalam surga. Apa itu? Harta yang dimanfaatkan pada jalan sesuai yang Allah perintahkan. Dia tidak kikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuka syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang bisa membebaskan dirinya dari sifat kekikiran, maka dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Ustadz dan kita semua ini berpotensi untuk kikir. Berpotensi untuk kikir. Jadi tidak selamanya harta itu tercela, tidak selamanya jabatan itu tercela, tidak selamanya kedudukan sosial itu tercela. Kalau semua itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu akan memberi manfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Termasuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah merasa bahwa uang yang kita keluarkan untuk anak-anak kita dalam rangka mencetak pribadi dia menjadi anak yang soleh adalah pengeluaran. Jangan. Itu adalah investasi. Jangankan dia sampai dewasa, sampai tua, yang akan terus mendoakan kita, di mana amal jariah orang tuanya mengalir terus dengan kebaikan-kebaikan anak ini yang dilakukan selama anak ini hidup. Sedangkan anak yang masih kecil saja meninggal, itu sudah memberikan jaminan kepada orang tuanya di hadapan Allah. Masih kecil. Bagaimana kalau dia sampai dewasa dan terus melakukan kebaikan-kebaikan akibat atau karena sebab investasi ayahnya, ibunya untuk anak ini menjadi anak yang baik, maka berapa pahala yang akan terus mengalir untuk orang tuanya. Ini giliran anak-anak bawa kartu infak dari TPA atau dari ngurus gajinya. Cuma 10.000 per bulan. Menunggak 6 bulan. Tapi giliran kursus bahasa asing Mandarin bayar 300.000 per bulan, 500.000 bahkan, tidak pernah menunggak. Kenapa? Karena orientasi kita dunia, bukan akhirat. Padahal untuk TPA ini kasihan cuma 10.000, menunggak 6 bulan. Begitu diancam oleh ustadznya, kalau tidak bayar ini dikeluarkan anakmu. Tidak apa-apa, keluarkan saja Pak Ustadz, masih banyak guru ngaji lain. Itu kasihan nasibnya guru ngaji. Padahal kalau anak kita mengenal Al-Quran, dia sebagai dokter tapi kenal Al-Quran, dia sebagai insinyur kenal Al-Quran, dia sebagai pengacara kenal Al-Quran, maka dia termasuk kata Allah dalam hadis qudsi, ahlullahi wa khassatuhu. Memang tidak bisa juga mengatakan bahwa dengan Al-Quran itu selesailah semuanya. Tidak, maksudnya adalah tidak menghalangi Al-Quran itu untuk anak itu memiliki profesi. Al-Quran itu langkah awal.
Kalau memang dia berprofesi misalnya mengajarkan Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalau dia adalah mengenal Al-Quran, bahkan mungkin menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia profesinya sebagai dokter, mulialah dia sebagai dokter. Kenapa? Siapa saja yang membaca Al-Quran terus melekat hidupnya dengan Al-Quran, maka kata Allah, mereka itu adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuhu, dan umat atau hamba-hamba pilihan Allah. Jadi di dunia ini bukan berarti apa yang ada, keluarga kita, anak kita, harta kita, itu semua tidak ada manfaatnya. Ada, dan besar sekali manfaatnya. Tadi katakan, jangankan tumbuh menjadi dewasa, lalu kemudian mengisi hidupnya di saat orangnya sudah ada, berapa besar manfaat yang akan terus mengandung orang tuanya kalau harus beramal. Apa kalau yang ajarkan dia Al-Fatihah misalnya adalah ayahandanya, ibunya, maka setiap anak itu membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, itu mengalir juga untuk kepada kedua orang tuanya. Tapi Pak Ustadz, saya tidak bisa mengajar anak saya karena makharijul huruf ayat tabengko-bengko ini saya serahkan kepada gurunya. Tapi niatkan, ya Allah, saya berikan dia duit ketika dia pergi mengaji, saya bayar uang infaknya untuk gurunya yang mengajari dia mengaji. Insya Allah semoga termasuk niat itu untuk bahwa kita tergolong sebagai ahlullah wa khassatuh. Besar sekali manfaat. Itulah nikmat hidup. Termasuk istri kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah jodohkan kita dengan istri kita, jangan anggap bahwa istri cuma di dunia saja. Itu bisa kita bawa sampai di akhirat, bahkan bisa sampai di surga. Dimana kalau tanpa hidup, kita tidak bisa punya istri. Kalau kita tidak berada di muka bumi ini, di dunia ini, kita tidak bisa punya suami. Alhamdulillah ada suami, alhamdulillah ada istri. Termasuk nikmat pertemanan, itu semua bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Termasuk di kuburan. Bayangkan kalau semua yang hadir ini berdoa untuk almarhumah, saya yakin mungkin ada yang tidak diterima doanya, tapi pasti ada yang diterima doanya. Makanya semakin banyak orang sholat dalam mengsolati mayit, itu jauh lebih baik. Karena masing-masing orang itu berdoa untuk mayit tersebut. Boleh jadi ada di antaranya yang tidak diterima, tapi pasti ada di antara mereka yang berdoa diterima. Makanya kalau lebih dari 40 itu luar biasa faedahnya ketika kita sholat di hadapan jenazah. Itu tujuannya. Makanya kita dalam kehidupan dunia ini agama menganjurkan untuk kita silaturahmi, memperbanyak teman, ada cekok, jangan bertengkar dengan tetangga. Kenapa? Untuk menopang kehidupan kita selanjutnya. Bayangkan kalau kita meninggal, tetangga kiri kanan, ke belakang ikut mendoakan dia di alam kuburnya. Tidak mungkin ada di antara mereka itu yang tidak diterima doanya. Pasti ada. Tapi bayangkan kalau kita selama hidup bertengkar terus dengan tetangga. Adakah kira-kira doa terbaik untuk kita dari tetangga kita? Tapi kalau kita selama ini baik, yang disebut-sebut oleh orang adalah kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Jadi mari membuatkan kehidupan singkat ini, tidak lama ini. Almarhumah umur 64 tahun. Sudah dapat bonus 2 tahun. Umatnya Nabi ini kan, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Sudah pas beliau ini, almarhumah ini, ibunda kita ini. Kalaupun ada lebih sudah 70, itu sudah banyak betul bonusnya itu. Ya Allah, bonus ini banyak betul, ya Allah. Umur panjang ini. Padahal Nabi sudah bersabda bahwa umatnya itu hanya atau rata-rata umurnya itu antara 60-70. Walaupun banyak juga sebelum 60 sudah mendahului. Ada. Ya.
Tapi kata Nabi SAW, itu kebanyakan. Umatku itu tidak jauh dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui munasabah malam kedua takziah atas kepergian ibunda kita almarhumah ini, alhamdulillah beliau, saya yakin ya, disegerakan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah beliau ini akan menjadi ratunya bidadari menanti kedatangan suaminya. Saya lihat tadi fotonya beliau bersama suaminya melaksanakan ibadah haji 2016. Itu kan masa-masa indah. Masa-masa itu bukan hanya tenang di dunia ini, tapi itu nanti akan menjadi alamat di mana istrinya mengenali suaminya, atau sebaliknya suaminya mengenali istrinya. Karena nanti ayahanda kita Pak Haji Faisal itu tidak akan kenal istrinya lagi dengan wajah, tidak ada. Kenapa? Jauh lebih cantik wajahnya istrinya di surga nanti dibandingkan di dunia. Kalau beliau mengatakan hari ini istri saya cantik, tapi nanti lebih cantik lagi di surga. Cantiknya tidak akan kenal. Bagaimana caranya kita saling kenal di surga nanti? Sering saya sampaikan di mana-mana, caranya adalah dengan mengenali kebersamaan kita dalam kebaikan. Oh, komiu rupanya kita sama-sama rehat. Berarti komiu istri saya. Begitu. Makanya semuanya kebaikan yang dilakukan oleh suami istri, begitu dengan anak-anak, bahkan dengan teman-teman, itulah yang menyebabkan kita nanti bisa kumpul-kumpul kembali di surga. Misalnya Dr. duluan beliau masuk surga. Karena saya sering bersama beliau dalam kebaikan, dalam majelis-majelis, sholat berjamaah. Tidak ada masalah hati saya dengan beliau, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasad dan sebagainya. Tidak bersih. Kalau belum masuk surga, dia pasti cari Pak Hartono. Ya Allah, mana saudara saya itu? Boleh Pak Hartono dalam neraka, tapi karena dicari Pak Syah, saya diangkat oleh ada saya yang cari. Oh, udah diangkat saya kira. Itu biasanya kehidupan dunia ini. Nah, teman cari sahabat sebanyak-banyaknya, dan kita berusaha untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita membangun rumah tangga, membangun interaksi kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan kita, dengan orang lain. Jika seperti itu, insya Allah keindahan nanti di surga sana akan kita rasakan. Almarhumah sekali lagi diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, disegerakan kebaikan-kebaikannya, dan dimaafkan oleh Allah dari azab kubur. Kita semua yang hadir, semoga menjadi nasihat kita bahwa kita mesti bersiap-siap, karena kita tidak pasti ada yang sama sebagaimana beliau almarhumah telah mendahului kita. Dan semoga keluarga besar almarhumah diberikan ketabahan, diberikan kesabaran atas kepergian orang yang sangat dicintai, ibunda kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah tahlil dan taksian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah diantarkan oleh Bapak Harto M. Yasin Anda, tentu kita semua menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan atau dipaparkan oleh Ustaz kita insya Allah memberi manfaat dan sekaligus menjadi pencerahan buat kita di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi tentu kami sampaikan banyak terima kasih Pak Ustaz. Dan melalui kesempatan ini kami mewakili keluarga yang berduka, tentu
sangat menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Pak Prof hadir, juga Bapak Haji Habir Punulele. Alhamdulillah, tentu ini merupakan semua pengobat atas apa namanya musibah telah dari keluarga Bapak Haji Faisal Abu Bakar. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan kesempatan ini melalui tempat ini kembali kami juga Bapak Ibu, semoga besok malam untuk bisa acara doa berbanyak kerana Siti Fatimah Rostiati. Dan melalui kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan, maka sudahlah kiranya semua membuka pintu maaf. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya pembaca ceramah tausiah atau ceramah taziah, maka selesailah seluruh rangkaian acara pembacaan doa tahlil dan taziah pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat? Orang kamu, orang Buminyor ini semua ya? Saya masih sehat ya Pak? Ibu nih. Iya. Bukan, ada. Makasih banyak. Ya kalau lagi hari ketiga.
Iya. Sudah ada turunan. Ada. Oh, mah. Jadi berapa nih? Kalau yang ini